Baik, hari ini kita akan bahas tentang beberapa subbab lanjutan ya dari bab vektor titik dan bidang ini. Yang pertama itu adalah kosinus arah dari sebuah segmen ya. Kosinus arah dari sebuah segmen. Kita masih ingat segmen itu adalah suatu garis ya yang menghubungkan dari dua titik ya, gitu ya. Jadi misalnya di sini kita punya titik P1 dan P2 ya. Dengan koordinat X1 Y1 dan X2, Y2 untuk P2. Maka arah kosinus dari segmen P1 ke P2 itu didefinisikan sebagai kosinus dari sudut-sudut antara segmen P1 P2 dengan the rays or half lines. Rays atau half lines itu definisinya kita menggambar ini nih garis ya. Jadi kalau kalian lihat di titik P1 ini kan ada garis vertikal, ada garis horizontalnya ya. Ya seperti sumbu koordinat yang baru lah gitu ya. Ada yang X-nya itu ke kanan, yang Y-nya ke atas, yang positif dua-duanya gitu ya. Nah, jadi kosinus arah dari suatu segmen P1 ke P2 itu didefinisikan sebagai kosinus dari sudut-sudut antara segmen P1 P2 ke sumbu X positif dan sumbu Y positif gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada alfa ya. Alfa ini kan sudut antara sumbu X yang horizontal dengan segmennya, ya kan? Dan yang vertikal kita punya beta di sini ya. Jadi beta di sini adalah sudut antara sumbu Y positif dengan segmen, ya. Oke. Jadi kita punya dua komponen ya, kosinus arah itu ya. Jadi kosinus arah itu adalah kosinus dari sudut-sudut ini gitu ya. Kosinus dari alfa dan kosinus dari beta gitu ya. Nah, karena cos 360 derajat dikurangi alfa itu nilainya sama saja dengan cos alfa. Benar gak? Ya kan? Maka bukan masalah katanya apakah sudutnya itu diukur dari segmen ke sumbu atau sebaliknya gitu. Kan bisa saja kita menggambar alfa itu ke sini ya, searah jarum jam ya kan. Kalau ini kan berlawanan arah jarum jam ya kan. Kita bisa saja menggambar alfanya itu searah jarum jam. Tapi katanya karena cos 360 derajat dikurangi alfa itu sama saja dengan cos alfa, jadi nggak masalah alfanya mau yang mana karena nilainya tetap sama. Oke? Bisa difahami? Nah ini contohnya ya, yang digambar yang ada di bawah kita menggambar alfanya itu searah jarum jam, ya kan? Karena nggak masalahnya itu ya, mau berlawanan atau mau searah jarum jam nggak apa-apa. Yang pasti nilainya akan sama. Kemudian karena cos minus alfa itu sama saja dengan cos alfa, maka juga nggak masalah apakah kita akan memilih sudut-sudut positif ya atau sudut-sudut negatif gitu ya. Gitu ya. Jadi kan sudut itu kalau berlawanan arah jarum jam itu kan positif ya. Kalau kesini kan negatif ya. Itu nggak masalah juga gitu. Jadi mau positif mau negatifnya itu sama aja. Nah di sini kosinus arah itu dinotasikan dengan huruf L dan M ya. Jadi L itu sama dengan cos dari alfa dan M itu cos dari beta gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya sembarang segmen yang titik asalnya itu di titik awalnya itu ada di titik asal ya, di 0,0.
Kemudian titik P X, Y ini adalah titik ujung dari segmen. Jadi kita menggambar segmennya itu dibentuk dari titik 0,0 origin menuju ke P gitu ya. Maka maka kosinus arah atau L dan M juga bisa dihitung dengan cara ini gitu ya. X dibagi dengan rho dan M-nya sama dengan Y dibagi dengan rho, di mana rho-nya itu adalah panjang dari segmen dari O ke P ya. Dari O ke P. Nah, kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, nilai X yang ada di gambar ini itu menggambarkan perubahan horizontal, ya kan? Menggambarkan perubahan horizontal, masih ingat? Ketika kita menghitung komponen skalar di pertemuan sebelumnya, ya kan? Jadi X ini adalah perubahan horizontal, sedangkan rho-nya panjang dari segmennya itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini, ya kan? Gitu. Jadi L itu juga bisa dihitung dengan cara yang ini yang bawah nih ya. Jadi kalau segmennya itu sembarang katanya, kalau tadi kan titik awalnya kan di 0,0 ya. Gimana kalau segmennya dari P1 ke P2 di mana koordinatnya bisa sembarang? Maka L-nya itu bisa dihitung dengan ini. Pokoknya perubahan X gitu ya, X2 min X1 dibagi dengan D, di mana D-nya adalah sisi miringnya. Iya kan? Sisi miringnya. Lihat di sini D-nya itu adalah panjang segmen P1 ke P2 ya. Berarti kita ngitungnya pakai Pitagoras gitu ya, pakai Pitagoras. Yang M ini juga sama, perubahan Y atau perubahan vertikal dibagi dengan sisi miringnya. Karena kenapa di sini hanya Y aja ya? Karena Y dikurangi 0 sebenarnya ya. Kan 0,0. Titiknya satu lagi, ya kan? Ini juga sama sebenarnya X minus 0, sorry. Ini Y min 0, ini X min 0 ya. Tapi karena 0,0 jadinya tapi ini rumus umumnya yang bawah ya, delta X dibagi D, delta Y dibagi D. Nah, ini kalau sembarang tuh yang gambar di bawah ini ya. Jadi kita punya P1 dan P2, kemudian kita mau menghitung kosinus arah dari segmen ini ya. Maka kita bisa menghitungnya dengan rumus tersebut ya. Nah, the fundamental property ya, sifat-sifat yang mendasar dari dua kosinus arah ya. Kan kosinus arah itu ada dua ya, ada L dan M. Jadi sifat-sifat mendasar dari dua kosinus arah ini itu adalah jumlah dari kuadratnya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau L kuadrat ditambah M kuadrat itu sama dengan 1 gitu ya. Ini adalah sifat-sifat dari kosinus arah. Oke, kita coba lihat contoh ya. Apa atau tentukan kosinus arah dari segmen OP ya, di mana P-nya itu koordinatnya 1, min 3 seperti yang ada dalam gambar ya. Masih ingat tadi kosinus arah itu kosinus dari alfa yang dibentuk sudut antara sumbu X dengan segmen, dan beta ya, sumbu Y dengan segmen. Kita perlu menghitung sisi miringnya dulu ya, rho. Misalnya notasinya yaitu panjang dari OP sama dengan akar 10. Dari mana akar 10? Pitagoras dari 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Ya, akar dari 1 kuadrat tambah minus 3 kuadrat ya. 1 tambah 9 ya, 10. Betul? Oke, kemudian di sini L sebagai komponen pertama dari kosinus arah, 1 dibagi akar 10. Satunya dari mana? Nah, kan rumusnya apa tadi? X per rho ya. Ya, atau X2 min X1, tapi karena X1-nya 0, jadi X aja ya. Sedangkan X-nya adalah 1 ya kan? Jadi 1 per akar 10. Kemudian M-nya min 3 per akar 10. Oke, bisa difahami ya?
Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini yang kalau titiknya sembarang. Kita mau mencari kosinus arah dari segmen yang menghubungkan P1 ke P2. Oke, pertama kita menghitung komponen skalarnya atau delta X dan delta Y-nya. Ya kan? Karena tadi rumusnya ada delta X per sisi miringnya ya. Oke, jadi di sini 5, min 3. 5-nya dari mana? 2 min X dari P2 dikurangi X dari P1 oh ya 2 min 3 2 dikurangi min 3 ya. Karena X2 dikurangi X1 ya. X2-nya adalah milik P2, X1-nya milik P1, ya kan? Jadi 2 dikurangi minus 3 hasilnya 5 dan minus 3 dari min 1 dikurangi 2 ya. Jadi minus 3 ya. Oke. Terus L-nya sama dengan 5 per akar 34. 5-nya berarti dari delta X ya. Akar 34 dari mana? 25 ditambah 9. Dari mana 25-nya? Dari titik apa segmennya? Ya. Masih ingat jarak antara dua titik ya kemarin? Itu adalah akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ya. Itu kan rumus Pythagoras juga ya untuk menghitung sisi miring ya. Delta X-nya diketahui 5, delta Y-nya diketahui minus 3. Jadi akar 5 kuadrat 25 minus 3 kuadrat 9. 25 tambah 9 34 ya. M-nya sama dengan minus 3 per akar 34. Bisa dipahami? Oke. Checkpoint. Coba nomor 1 ya. Apakah kalau pakai kurung siku itu berarti delta X delta Y ya? Apakah 2/3,1/4 ini ini arahnya ini bukan delta X-nya tapi L dan M-nya ya? L dan M-nya. Apakah jadi kalau ada nilai L-nya diketahui 2/3 dan M-nya diketahui 1/4, apakah ini kosinus arah? Pertanyaannya itu. Gimana cara membuktikannya? Atau menjawabnya? Enggak harus. Ada yang punya opsi lain? Masih ingat tadi sifat-sifat dari kosinus arah? Ada yang masih ingat? Kuadrat dari ya, L kuadrat plus M kuadrat sama dengan 1, iya kan? Jadi kalian tinggal buktikan apakah sama dengan 1? Ya, coba. Apakah sama dengan 1? Kalau nomor 2 dan nomor 3 itu sama dengan contoh tadi ya. Silahkan kalian coba juga hitung. Saya tulis rumusnya di depan. Barangkali tadi ada yang lupa. L itu X dibagi rho tadi ya. Dan M Y dibagi rho. Ada 2 ya tadi. Ada juga L X2 min X1 dibagi rho atau D sama aja. Nah. Sama dengan 1 enggak? Tidak. Enggak ya? Oke. Berarti bukan kosinus arah. Oke, lanjut nomor 2 dan 3. Bagi yang lupa tadi rumusnya ini. Hitung L dan M-nya. Hitung cari kosinus arah dari nomor 2 dan 3.
Cari L sama M-nya. 2 dan 3 udah. Oh iya.
Sudah banyak yang betul ya. Kita lanjut. Jawabannya min 1,0, nomor 2 ya. Dan nomor 3 min 4,5 dan min 3,5 ya. Min 3/5 sorry. Min 4/5 dan min 3/5. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Oke. Plan vectors ya, vektor bidang ya. Sebuah vektor bidang itu didefinisikan sebagai kumpulan dari semua segmen pada bidang yang mempunyai arah yang sama dan magnitude yang sama. And the same magnitude. Magnitude itu panjangnya sama. Gitu. Jadi arahnya sama dan panjangnya juga sama. Gitu. Any one of the segments may be used to represent the vector. Oke. Jadi gini, sebuah vektor itu dapat digambarkan dengan komponen skalar ya. Misalnya 3,-4. Maka cara menggambar vektornya itu bisa banyak ya. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. CD, OKI, dan MP ini adalah 3 vektor yang komponen skalarnya itu sama ya. Kan di sini ada bahasa komponen skalar ya. Masih ingat kalau ada komponen skalar 3,-4 itu kan artinya bergerak ke tiganya kemana? Ke kanan, terus ke bawah 4. Iya kan? Terlepas titik awalnya mau di mana, yang penting dia bergerak ke kanan 3, ke bawah 4. Maka itu adalah vektor yang segmennya 3,-4. Jadi seperti yang 3 ini ya. 3 ini kan punya karakteristik yang sama, ya kan? Bergeser 3 ke kanan, terus 4 ke bawah gitu ya. Dan kita bisa menggambar vektor banyak vektor lainnya. Jadi vektor bidang ini adalah kumpulan dari semua segmen pada bidang yang mempunyai arah yang sama. Kita lihat arahnya sama-sama ke bawah ya. Jadi kalau komponen skalarnya sama ya arahnya juga pasti sama. Dan magnitudenya juga sama ya. Karena magnitude itu dihitung dari komponen skalarnya atau perubahan delta X dan delta Y-nya kan ya gitu. Dan vektor itu bisa direpresentasikan dengan a small letter in heavy type seperti U. Jadi biasanya hurufnya kecil tapi di bold gitu maksudnya. Heavy itu di bold. Atau bisa juga vektornya itu ditulis dengan menuliskan hurufnya, titik awal dan titik akhirnya ya, seperti CD. Berarti ini vektor dari C ke D gitu ya. OKI, kemudian MP gitu. Nah, ini magnitude dari vektor itu adalah panjang dari segmennya, gitu ya. Dan itu dinotasikan dengan mutlak dari U ya. Ini ada tanda mutlak dari U. Ini adalah panjang vektor dari U. Atau panjang vektor dari U itu sama saja dengan panjang segmen, juga sama ya. Di panjang vektor dengan panjang segmen itu sama aja ya. Misalnya ini ya. Lihat ada panah di atas. P1, P2 berarti ini artinya panjang segmen. Kalau nggak ada panahnya di atas itu cuma segmen aja. Tapi kalau ada panahnya di atas berarti itu ya panjang segmen ya. Atau tanda mutlak P1, P2 berarti itu panjang juga. Simbol dari panjang segmen ya. Oke.
Nah, vektor min 1,2 itu tidak sama dengan vektor 2, min 1 ya. Karena dua vektor itu disebut sama kalau U1-nya sama dengan V1 dan U2-nya juga sama dengan V2 gitu. Jadi misalnya U-nya itu U1, U2 dan V-nya V1, V2 ini adalah komponen skalarnya ya. Dan disebut sama kalau setiap elemennya sama karena jadi min 1,2 itu kan gambarnya juga beda ya. Berarti ke kiri terus ke atas ya kan. Kalau 2, min 1 ke kanan terus ke bawah ya kan. Jadi arahnya juga berbeda ya. Meskipun magnitudenya sama ya kan. Benar gak? Min 1,2 dengan 2, min 1 panjangnya sama nggak? Sama. Panjang vektornya? Akar 5. Sama karena kalau dikuadratkan ya akar ya 1 kuadrat plus 2 kuadrat ya kan. Ya. Nah cuman tidak cukup hanya magnitudnya yang sama tapi harus arahnya yang sama tadi ya. Definisinya kan arahnya sama dan magnitudnya sama gitu ya. Oke, ini adalah penjumlahan dua vektor ya. Jadi kalau ada vektor U dan vektor V dijumlahkan, misalnya U-nya itu U1, U2 dan V-nya V1, V2, maka penjumlahannya itu adalah kita tinggal jumlahkan delta X-nya dengan delta X lagi, delta Y dengan delta Y-nya gitu ya. Jadi di sini U1 tambah V1. Kelihatan? Ini ya. Jadi U tambah V itu U1 tambah V1, U2 tambah V2. Jadi kita tinggal jumlahkan U1-nya delta X-nya ya. Kalau yang V delta X-nya kan V1 ya. Jadi kita tinggal jumlahkan U1 tambah V1, U2 ditambah V2 gitu ya. Dan kalau direpresentasikan dalam dalam grafik, U itu misalnya di sini, kemudian V itu vektornya ke sini misalnya ya. Maka kalau kita jumlahkan vektor U dan vektor V sama saja dengan si V-nya ini kita geser ke titik awalnya ke sini. Lihat, ini dan ini itu dua vektor yang sama karena sejajar ya. Karena kan komponen skalarnya sama aja, itu cuma digeser ke situ aja, ya kan? Perubahan horizontal dan vertikalnya sama dengan yang ini. Dan kalau dijumlahkan U dengan V yang ini sama aja kayak kita menyanyi di sini. Dan hasil dari penjumlahannya itu adalah vektor dari 0 ini ke titik ujungnya ini. Inilah vektor W misalnya. W itu adalah hasil dari penjumlahan U dan V. Jadi kayak membentuk segitiga ya. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Misalnya kita punya vektor U itu U1, U2. Kemudian ada vektor minus U. Minus U itu komponen skalarnya minus U1 dan minus U2. Keduanya mempunyai magnitud yang sama ya. Tapi arahnya berlawanan gitu ya. Has the opposite direction. Opposite itu berlawanan. Arahnya berlawanan. Jadi oke. Iya kan? Kalau kita punya misalnya vektor U-nya 1,2 gitu ya. Kemudian kita punya vektor lain min 1, min 2 ya kan? Berarti itu arahnya berlawanan ya. Yang satu di kuadran 1 arahnya, yang satu lagi di kuadran 3 ya kan, min 1, min 2 gitu. Magnitudnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, cara untuk mengurangkan vektor di sini ubah tandanya. Jadi kalau kita mau mengurangkan vektor katanya, ubah tanda vektornya
seperti penjumlahan dari negatifnya gitu ya maksudnya. Jadi kalau U dikurangi V itu sama saja dengan U ditambah minus V. Minus V gitu ya. Minus V itu adalah ya arahnya berlawanan. Coba lihat di sini. U itu kan ke sini, ya kan? U-nya ke sini. Kemudian V itu ke sini. Kita mau mengurangkan U dikurangi V. Maka sama saja dengan U ditambah minus V. Gitu ya. Minus V itu gimana? Minus V itu berarti berlawanan arahnya. Kalau ini ke sini, dia ke sini. Berlawanan. Oke? Magnitudenya sama tapi berlawanan ke sini. Itulah minus V. Dan masih ingat konsep penjumlahan itu kita tinggal geserkan ke ujung dari U, gitu ya. Inilah minus V. Sebenarnya asalnya di sini, ya kan? Minus V. Dan kalau kita kurangkan itu sama saja dengan resultan yang ini. Sama aja dengan konsep yang tadi, gitu ya. Kalau kita jumlahkan itu tadi kan di sini ya. Nah, kalau pengurangan jadinya seperti itu ya. Ini ilustrasi grafiknya ya. Ilustrasi grafiknya. Bisa dipahami? Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ada yang disebut dengan vektor satuan ya. Oke, sebuah vektor satuan didefinisikan sebagai sebuah vektor yang magnitudnya 1. Gitu ya. Jadi panjang vektornya 1, itu disebut dengan vektor satuan. Dan sebuah vektor yang tidak nol kita bisa menulisnya dalam bentuk vektor satuannya itu dengan cara ini. Jadi misalnya kita punya vektor U. Vektor U itu komponen skalanya U1, U2 ya. Maka vektor satuannya itu ya atau nilainya, jadi kita mengubah vektor yang ini menjadi vektor satuan ya. Dan vektor satuannya ini rumusnya. Gitu ya. Akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat berarti ini adalah panjang dari vektor U, ya kan? Terus kurung siku U1 per panjang dari vektor U, U2 panjang dari vektor U ya. Makanya di sini sama dengan ini ya, panjang dari vektor U, U1 per panjang dari vektor U, U2 panjang dari vektor U2. Nah, di mana akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat ini adalah panjang dari vektor U. Dan U1 per ini adalah kosinus arah dari vektor U, gitu ya. Ini cara mengubah sebuah vektor menjadi vektor satuan ya. Vektor yang panjangnya 1. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh 5. Hitung penjumlahan dan pengurangan dari vektor U dan V ini. Kalau kita jumlahkan jadinya 1,1. Dari mana satu yang pertama? Dari Min 3 tambah 4. Yang satu lagi? Ya. 2 tambah min 1 ya. Atau 2 dikurangi 1 hasilnya 1 ya. Jadi 1,1. Terus pengurangannya misalnya menjadi vektor Q, U dikurangi V. Berarti min 7 ini dari mana? min 4 dikurangi 3. Min 3 dikurangi 4 ya. U1 dikurangi U2 ya. Terus 3-nya dari mana? 2 dikurangi min 1 itu berapa? 3 ya.
Oke. Kemudian contoh berikutnya, misalnya, nyatakan vektor U 3,-2 ini dalam vektor satuan ya. Kemudian cari kosinus arah dari vektor U. Masih ingat tadi vektor U 3,-2 itu sama dengan panjang dari vektor U ya. 13 ini dari mana? 9 ditambah 4. Ya, 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ya. 9 tambah 4, 13. Kemudian kurung siku. Jadi ini dikali vektor ya, ini maksudnya dikali vektor ya. Tapi pengalinya kita simpan di luar vektor ya. 3 ini dari mana 3? Itu yang U1 ya. U1 minus 2 berarti U2 ya. Jadi U1 per panjang dari vektor U ya kan, koma minus 2 dibagi panjang dari vektor U ya. Dan kosinus arahnya itu yang ada di dalam kurungnya ini ya, yang ada dalam kurung sikunya. Jadi ini adalah L dan M-nya gitu. Akar 13 itu berapa? Kira-kira berapa? Akar 13? 3 koma ya. Karena akar 13 itu berada di antara akar 9 dan akar 16, ya kan? Akar 9 3, akar 16 4. Kalau akar 13 berarti antara 3 dan 4, ya kan? 3 koma lah kira-kira. Jadi kalau vektor satuan itu kan panjangnya 1 ya. Jadi yang ada di sini nih, ini kan vektor satuannya ya. Panjangnya 1. Jadi ini tuh kayak 3, sekian kali lipat dari vektor satuannya gitu. 3, sekian kali lipat dari vektor satuannya. Vektor satuan tuh panjangnya 1, berarti ini tuh 3 kali lipatnya. Coba kalau panjang vektor benerannya berapa? Panjang vektor benerannya kan ya akar 13 itu ya. Ya kan? Panjang vektor benerannya kan akar 13. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Nah, vektor yang panjangnya 1 itu yang di dalamnya itu 3 per akar 13, minus 2 per akar 13. Itu tuh arahnya sama tapi magnitudenya beda gitu. Kayak mungkin bingung ya. Jadi kayak gini. Ini vektor ya. Nah, ini kayak gini. Vektor satuan, misalnya ini panjangnya 3 koma ya, akar 13. Kalau yang vektor satuan itu cuma segini. Gitu. Panjangnya tuh 1. Gitu. Yang ini akar 13. Yang panjang. Yang ini panjang vektornya cuma 1. Ini vektor satuan. Perubahan horizontalnya yaitu 3 per akar 13. Perubahan vertikalnya minus 2 per akar 13. Yang ini nih, yang vektor satuan yang ini nih. Oke? Itu kan sama aja arahnya. Dia bergerak ke kanan positif ya. Terus ke bawah. Ya kan? L dan M-nya kan L-nya positif. Oh sorry, ini gambarnya salah, ini ke atas. Ini ilustrasi aja ya. Jadi maksudnya kita mengubah vektor, menuliskan vektor menjadi vektor satuan gitu. Gitu ya. Kita lanjut. Checkpoint. Kalau nomor 1 mah itu kita diminta untuk menggambar vektor yang komponen skalanya min 2,3. Itu kan kemungkinannya banyak ya. Bisa mulainya dari titik manapun bisa. Oke, itu saya anggap
Kalian bisa coba sendiri. Nah, sekarang yang 2A. Coba 2A. Oke, dihitung langsung lah. Hitung langsung aja ya. Berapa penjumlahannya? 3,9 ya. Nah, oke, nomor 4 dulu deh. Nomor 4. Kurangkan vektor yang kedua dari yang pertama. Berarti 5,11. Berapa? Dari mana min 1? Oh iya, min 3. Dari vektor dari mana? Iya, berarti yang pertama dikurangi yang kedua gitu. Ya kan? Min 5, min 11 ya. Apa 1? Hah? Kan ditambah Min 5, min 11. iya, berarti kan. Iya kan? Jadi apa? 1 dikurangi V1 dikurangi 2 V2. Jadi min 5, min 11. Oke. Sekarang coba yang ketiga, 3A. Nyatakan vektor ini dalam vektor satuan. Oke. Panjang vektornya. Masih ingat tadi? 34 berarti 5 per akar 34, koma min 3 koma akar 34. Tadi akar 34, satunya Berapa panjang vektornya? akar 34. Akar 34. Jadi gimana? Jadi akar 34, Akar 34, 5 per akar 34, 5 per akar 34, min 3 per min 3 per akar akar 34 ya. Dan vektor satuannya itu yang 5 per akar 34 dan minus 3 per akar 34 ya. Yang panjang vektornya 1. Oke, kita lanjut ya. Sudut di antara dua vektor. Misalnya kita punya dua vektor ya, U dan V. Nah, ini ada hubungannya sama yang tadi. Vektor satuan yang tadi kita bahas ya. Ini ceritanya lingkaran satuan. Lingkaran satuan itu adalah lingkaran yang jari-jarinya satu. Itu disebut lingkaran satuan. Ya. Lihat, di sini ada vektor U ya. Dan dia memotong lingkaran satuan di titik P1. Di mana P1-nya itu koordinatnya L1, M1. Ya kan? Masih ingat L1, M1 itu ya ini nih. Vektor satuan nih. Yang kalau panjang vektornya itu panjang vektornya 1 gitu. Iya kan?
Di kosinus arah itu kan L, M. Sifat-sifatnya itu kan L kuadrat plus M kuadrat sama dengan 1 ya. Itu artinya panjang vektornya 1 gitu. Jadi sebenarnya vektor U itu masih panjang keluar dari lingkaran satuan. Tapi koordinat di lingkaran satuannya yang jari-jarinya 1 itu adalah P1 ya. Koordinatnya L1, M1. V juga sama, vektor V juga sama. Dia memotong lingkaran satuan di titik P2, di mana P2-nya L2, M2 gitu ya. Jadi kosinus arah itu sebenarnya mirip dengan komponen skalar. Dia menentukan arahnya itu kemana sih arah vektornya gitu ya. Cuman kosinus arah itu bicara pada lingkaran satuan ini yang panjangnya 1 gitu. Oke. Nah, kosinus dari sudut di antara dua vektor ini itu sama dengan jumlah dari perkalian the sum of the products of the respective direction cosines of the two vectors. Jadi jumlah dari perkalian kosinus arah berturut-turut dari kedua vektornya gitu. Jadi cos theta itu, jadi sudut yang terbentuk antara dua vektor ini disebut dengan theta ya besarnya. Dan cos theta itu adalah L1 kali L2 ditambah M1 kali M2. Oke. Ini adalah bagaimana cara mengukur sudut antara dua vektor. Jika U-nya Oke. Pertanyaan berikutnya, gimana cara menghitung L-nya gitu ya. L1, L2, M1, M2-nya. Maka kita harus tahu komponen skalar dari vektor yang sebenarnya ya, vektor U dan vektor V gitu. Misalnya komponen skalar dari U itu adalah U1, U2 dan V-nya itu V1, V2, maka L1-nya nah ini U1 per panjang dari vektor U. Ini kan yang tadi. Ini L1, ini L-nya nih. Ini M, ya kan? Jadi L1-nya berarti U1 dibagi dengan panjang dari vektor U dan M1-nya U2 dibagi dengan panjang dari vektor U. Kalau L2 gimana? Berarti V1 karena V1 V2 ya. Berarti V1 dibagi dengan panjang dari vektor V ya. Terus M2-nya V2 dibagi dengan panjang dari vektor V. Oke. Nah, sehingga cos dari tetanya itu sama dengan ini. Masih ingat tadi rumus cos theta? L1 kali L2 ditambah ya. Coba bayangkan L1 yang atas dikali dengan L2. Kalau ada perkalian pecahan, masih ingat? Disamakan penyebut. Perkalian pecahan, yang sama aja. Perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Iya kan? Bener gak? U1 kali V1. Kenapa yang bawah akarnya masih ada? Oh iya benar. karena U sama V ya. Betul. Gak bisa hilang. Kalau dua-duanya dalam U, itu kan akarnya jadi hilang ya.
ya kan? Ya, karena penyebut dari L1 itu dalam U dan penyebut dari L2 ini dalam V. Jadi kalau dikalikan ya tulis berdampingan, ya kan? Kemudian M2 kali M1 kali M2 ya. U2 kali V2 atasnya, bawahnya sama ya, panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Karena pecahan ini penyebutnya sama, jadi kita bisa gabungin ya. Nah, sama kayak gini, 3/4 ditambah 2/4. Kan kita tinggal jumlahkan atasnya ya, jadi 5/4 karena penyebutnya udah sama. Oke? Nah, kita bisa tulis yang lebih sederhananya yang kanan. Jadi penyebutnya itu adalah panjang dari vektor U dikali dengan panjang dari vektor V. Oke? Nah, karena cos theta itu ini, tadi ya rumusnya itu ya. Maka U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 itu sama dengan, ya ini cuma kali silang aja ya. Kali silang aja ya. U1 kali V1 tambah U2 kali V2 sama dengan ini kali, ya tinggal dikali silang ya. Di mana U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 itu sama dengan U dot V. Tahu ini? Dot produk ya. Pernah belajar di aljabar linear? SMA ada? Oh ada. Oh enggak, ada yang belum ya. Kalau aljabar linear semester ini ya? Oh iya, nanti di semester ini di aljabar linear akan belajar dot produk ya. Jika ada dua vektor dikalikan, vektor U dikalikan dengan vektor V itu dot produk ya. Jadi U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 gitu ya. Itu sama dengan. Nah, makanya berarti rumusnya bisa kita tulis U dot V itu sama dengan ini gitu ya. U dot V itu sama dengan panjang dari vektor U kali vektor panjang V kali cos theta. Nah ini the dot product of two vectors ya. Dot product dari dua vektor itu sama dengan penjumlahan dari perkalian komponen skalar ya dari kedua vektor tersebut. If theta is an acute angle, kalau tetanya itu adalah sudut lancip. Lancip itu berapa? Kurang dari 90 derajat ya. Jadi kalau tetanya itu kurang dari 90, maka cos tetanya positif. Kalau cos tetanya positif, maka dot produk U dengan V juga positif. Ya. Coba aja bayangkan ini cos tetanya positif, maka dot produknya juga yang ruas kiri ini akan positif juga ya. Karena panjang vektor mah pasti positif ya. Ya kan? Panjang vektor yang ini nih, panjang U dan V ini pasti positif. Karena kita bicara di dunia apa? Di bilangan real ya. Panjang vektor itu kan akar. Ya kan? Dan nilai dari akar itu enggak ada yang negatif ya. Semuanya positif gitu. Makanya di sini kalau cos tetanya positif, maka yang ruas kirinya yang dot produknya juga positif. If theta is an obtuse angle, kalau tetanya itu sudut tumpul ya. Tumpul itu berarti ya lebih dari 90 antara 180 90, maka cos tetanya negatif. Kenapa cos tetanya negatif? Karena ada di kuadran 2 betul. Di kuadran 2 itu yang positif apa? Sin ya. Sinus ya. Kuadran 2 itu sin yang positif ya. Cosnya negatif. Jadi kalau tetanya tumpul lebih dari 90, maka cos tetanya negatif. Kalau cos tetanya negatif, maka dot produk U dengan V-nya juga negatif. Oke? Nah, kita lihat contoh.
cari kosinus atau hitung kosinus dari sudut dari semua sudut segitiga ini. Yang titik-titiknya itu adalah P1, P2 dan P3 seperti yang ada dalam gambar ya. Jadi kita diminta untuk mencari kan ini bahasanya tentang sudut antara dua vektor ya. Setiap sudut dalam segitiga ini kan dibangun dari dua vektor, ya kan? Ya. Makanya kita bisa menghitung berapa kosinus dari setiap sudut yang ada dalam segitiga ini. Berarti kita harus menghitungnya 3 kali ya, 3 kali. Misalnya yang pertama nih, sudut yang pertama ya, yang berfokus di P1 ya. Sudut yang ada di P1 itu kan terbentuk dari dua vektor, yaitu P1 ke P2 dan P1 ke P3. Pertama kita hitung dulu komponen skalarnya dari vektor P1 ke P2. Masih ingat komponen skalar? Dari mana 5,1 ini? Dari 2 dikurangi min 3. Iya. Iya, kalau dari titik mah 2 dikurangi min 3, 5 ya. iya. Berarti ini 1 dari 5 dikurangi 4, betul. P1 dan P3 juga caranya sama ya. Setelah itu kita bisa menghitung cos sudut di P1 itu dengan cara apa tadi rumusnya? U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 dibagi dengan Panjang dari panjang vektor U kali panjang vektor V ya. Oke. Dari mana 40? 40 dari 8 dikali 5. U1-nya 5. U1 kali V1 ya? Ya. 5 kali 8 ditambah U2 kali V2 1 kali min 5. Jadi 40 dikurangi 5 ya, betul ya? Dibagi dengan akar 26. Dari mana 26? 25 tambah 1 5 5 kuadrat kuadrat tambah 1 kuadrat. tambah 1 kuadrat, betul. 89 dari mana? Dari 64 ditambah 25. 64 tambah 25. 25 ya. Oke. 40 dikurangi 5 35 ya. Jadi 35 per akar 26 dan akar 39 ini itulah kosinus dari sudut di P1 ya. Di P1 ya kan. Kan barusan kita menghitungnya itu berdasarkan dua vektor ya, P1 ke P2 dan P1 ke P3. Sudut di P1 kan terbentuk dari dua vektor ini. Benar nggak? Tuh. Gini, ya kan? Ya. Sudut antara dua vektor. Nah. Dan di segitiga ini ada 3 sudut. Ya kan? Kita baru menghitung sekali. Nah. Coba hitung yang 2 lagi. Semangat ayo. Saling mengandalkan. Coba hitung yang 2 lagi. P2 P1. Oke, sekarang fokus di P2 misalnya ya. Ya. Sudut di P2 itu terbentuk dari vektor apa? P2 P1 dan Dan P2 P3. P2 P3, betul. Coba yang P2 dulu. Min 5 tetap. Ya. Enggak lah. Tetap min 5. Min 5 min 1. Min 5,1. Ya. Apa tuh? Catat. Gimana, masih bisa mikir? Masih. Mikir. Berapa lama lagi buka? Nah, masih sejam lagi ya. Ngabuburit. Ya, kita sampai setengah 6 aja.
dengan kan dari P2 ke P1 nyari panjangnya kan, berarti yang dari P1 dulu dikurangi dengan P2 karena ini masih segmen nyari segmennya berapa, bukan yang tadi tuh dari 3 dikurangi 2. Oh ya, sembilan tambah 36. Baru sudut yang kedua, satu lagi P3 P1, P3 P2. Berarti min 8 koma ya. Oh iya. Jadi setelah sekali ini jawabannya positif. Ini tambah dikurang ya? Nanti tinggal. Ditambah 36 tadi sama dia tinggal dikurangi kan yang satu yang kedua yang sama ditambah
45 itu 9 kali 5, 9-nya keluar. 54 dibagi 9, 18. Kalau misalnya ada masih bisa jadi variasi ya. Kalau masih bisa Sudah ketemu jawabannya? Nah, sama nggak jawabannya? Gimana? Sama? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, sama? Disederhanakan bisa, ngerti? Disederhanakan? Bisa ya? Gimana? Aman? Aman ya? Oke. Ya. Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas parallel and perpendicular vector. Ya, vektor yang sejajar, paralel itu ya, dan tegak lurus. Ya, perpendicular itu tegak lurus. Dua vektor yang tidak nol itu disebut, ada dua kategori ya. Yang pertama ada parallel in the same sense, yang kedua ada parallel in the opposite sense. In the same sense itu maksudnya sejajar dengan arah yang sama ya. Kalau yang bawah itu sejajar dengan arah yang berlawanan, gitu. Kan definisi sejajar tuh ya gini lah ya. Tapi kan masalah arahnya bisa aja berlawanan ya kan.
yang satu ke sini, yang satu ke sini, tapi dia tetap sejajar gitu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau paralel arahnya sama itu ketika sudut di antara dua vektornya 0. Itu disebut dengan sejajar dengan arah yang sama ya. Kalau sudut di antara dua vektornya 0. Kalau kalau sejajar di arah yang berlawanan itu ketika sudut di antara dua vektornya itu 180 derajat gitu ya. Karena arahnya yang berlawanan gitu ya, kayak gini. Ya, kan sudut antara vektornya kan jadi apa? 180 ya. Ya enggak? Kalau yang sejajar itu 0 ya, karena dia berhimpitan gitu kan ya. Nah, ketika dua vektor itu sejajar dengan arah yang sama ya, maka kosinus arahnya juga sama ya. Maka kosinus arahnya juga sama, yaitu L1-nya sama dengan L2 dan M1-nya sama dengan M2. Itu kalau kedua vektornya itu sejajar dengan arah yang sama. Artinya in this case ya, tuh L1 kali L2 ditambah M1 kali M2, atau cos 0 itu kan 1 ya. Ya kan, cos 0 itu 1. Artinya dua vektor yang sejajar dengan arah yang sama, karena tetanya 0, cos 0 itu ya 1 gitu. Oke, jadi L1 kali L2 ditambah M1 kali M2 nya sama dengan 1. Kemudian ketika dua vektornya itu sejajar dengan arah yang berlawanan, maka tandanya juga berbeda tanda ya. L1 sama dengan minus L2 dan M1 sama dengan minus M2 ya. Nah, maka persamaannya akan menjadi L1 tambah L2 tambah M1 kali M2 sama dengan cos 180. Cos 180 itu sama dengan min 1 ya. Kemudian dua vektor itu disebut sejajar jika, kalau tadi kan masalah arah ya, dua vektornya itu disebut sejajar jika komponen skalarnya itu proporsional. Jadi kalau kita punya U, vektor U ya, U1, U2, kemudian vektor V, V1, V2, maka vektor U ini sejajar dengan vektor V hanya ketika proporsi ya. Jadi rasio antara U1 dengan V1 sama dengan U2 dibagi dengan V2 ya, rasionya itu sama. Proporsi itu berarti bicara rasionya ya, dimana V1 dan V2 nya tidak sama dengan 0. Nah, itu masalah sejajar ya. Atau ginilah, bayangkan misalnya kita punya vektor U ya, komponen skalarnya 4,6 ya kan. Terus kita punya vektor V, vektor V-nya itu 2,3. Bayang nggak? 2,3. Itu kalau digambarkan itu arahnya sama dan sejajar. Cuma yang satu panjangnya besar, yang satu panjangnya pendek gitu. Jadi kalau digambarin itu sama aja. Karena rasionya sama ya. 4 dibagi 2 dengan 6 dibagi, itu kan 2 kali lipatnya ya. Ya kan? Sama. Kemudian itu yang sejajar ya. Yang poin terakhir di sini, dua vektor tidak nol disebut dengan saling tegak lurus jika sudut di antara keduanya 90 derajat ya. Jadi kalau ada dua vektor disebut saling tegak lurus kalau dia membentuk sudut 90 derajat. Siku-siku ya. Cos 90 itu berapa? 0 ya. Nah, karena cos tetanya sama dengan 0, maka L1 kali L2 ditambah M1 kali M2-nya sama dengan 0 gitu. Atau dengan kata lain, dot produk antara U dan V sama dengan 0.
gitu. Jadi perkalian dot product dari dua vektornya sama dengan 0 karena tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke rumus yang ini, iya kan? Ya. Nah, yang ini ya. Kalau cos theta-nya 0 kali berapapun kan hasilnya 0 ya. Jadi dot product yang ruas kiri itu dot product ya kan, sama dengan 0 gitu. Oke. Kita coba lihat contoh. Tunjukkan bahwa titik-titik berikut, 3 titik berikut ini adalah titik-titik dari segitiga siku-siku katanya. Right triangle itu segitiga siku-siku ya, artinya. Kemudian jawabnya apa maksudnya ini? Kira-kira sudut siku-sikunya ada di mana? Ya. Kalau siku-siku kan kelihatan ya. Kemungkinannya kan di P1 ya kan? Di P1. Maka kita harus mencari tahu apa nih? Ya, P1 itu sudut P1 itu terbentuk dari dua vektor ya. Ada P1 ke P3 dan P1 ke P2 ya kan. Makanya kita hitung di sini komponen skalarnya apa nih? Vektor P1 P3 minus 5, minus 5. Tahu dari mana ya? Tahu. Oke. Terus P1, sama kayak tadi ya. P1 P2-nya 2, min 2. Setelah itu kita hitung dot produknya ya. Masih ingat dot produknya? Ya, perkalian dua vektor ya. Perkalian dua vektor ini dari mana min 10? Min 5 kali 2 ya. Min 5 kali 2 min 10 tambah min 5 kali min 2 plus 10 ya. Min 10 tambah 10 sama dengan 0. Karena hasil dari dot product antara vektor U dan V ya, atau vektor P1 P3 dan P1 P2 nya menghasilkan 0, maka itu artinya si theta-nya itu 90 derajat. Artinya kan siku-siku. Ya enggak? Jadi kalau ini berlaku ya, kalau ini berlaku berarti dia siku-siku. Tadi kan kita nyari vektor U ya kan? Terus nyari vektor V ya kan, yang komponen skalarnya tadi. Terus kita dot produkkan yang tadi min 10 ditambah 10, ternyata hasilnya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan artinya cos theta-nya juga 0 ya, karena cos theta-nya 0 ya dia sama dengan 0. Oke. Kita lihat contoh lain. Cari titik yang keempat dari jajar genjang di mana titik-titiknya itu adalah itu ya, P1, P2, P3. Seperti yang ada dalam gambar. Dan kita akan mencari apa koordinat dari P4-nya. Koordinat titik yang keempat. Nah, coba baca itu jawabannya tuh, ngerti nggak? Oh ya, kasih aja. Oke, jawabannya
kita lihat bahwa kita tahu bahwa segmen P1, P4 dan P2, P3 itu sejajar dengan arah yang sama. Sehingga masih ingat tadi dua vektor disebut sejajar dengan arah yang sama, maka komponen skalarnya harus sama, ya kan? Komponen skalarnya harus sama. Jadi di sini karena vektor P1 P4 ini sama dengan panjang P1 P4 sama dengan panjang dari P2 P3 ya. Di sini berarti vektor P1 P4 itu komponen skalarnya apa? X min 1, Y min 4. Tahu dari mana? Kan P4 itu X, Y ya, belum diketahui. Berarti P1 P4 itu komponen skalarnya kan X min 1 ya. Dan delta Y-nya Y min 4 ya. Betul? Kalau P2 P3 karena dua titiknya udah diketahui, ya tinggal dihitung aja ya. Jadi 6,1 ya kan? Sehingga karena dua vektor ini ya sama ya, sejajar dan magnitudenya juga sama ya. Kan jajar genjang itu pasti sama ya panjangnya ya, benar gak? Magnitud dan arahnya sama, panjang dan itu disebut sama persis dua vektor itu kalau komponen skalarnya sama. Jadi kalau X min 1-nya sama dengan 6 dan kalau Y min 4-nya sama dengan 1, benar gak? Ya ini P1 P4 sama dengan P2 P3. P1 P4-nya ini P2 P3-nya 6,1 ya. Jadi ini sama dengan ini. Artinya kan X min 1-nya sama dengan 6. Artinya nilai X-nya sama dengan 7. Kemudian Y min 4-nya sama dengan 1. Artinya Y-nya sama dengan 5. Jadi koordinat titik yang keempat dari jajar genjang ini 7,5. Bisa dipahami? Ya. Kalau di ambilnya itu P1 sama P2 itu sejajar dengan P4, P3. Ya. Nah, itu akan menghasilkan titik yang sama juga atau sama? Nah, boleh dicoba. bertanya aja ya. Iya, bertanya aja penasaran. Karena dua-duanya sejajar juga ya kan? Sejajar dengan arah yang sama dan magnitudenya juga sama. Oke. Gini, nanti kerjanya boleh di rumah, tapi seneng banget. Tapi kita coba bahas ya, nomor 1 itu digimanain sih caranya? Coba. Oh, sama kayak contoh tadi ya? Oke. Kalau nomor 2 gimana? Cari berapa nilai K dari sebuah segmen yang titik ujungnya itu 1,3 dan 2, K. Ya. Di mana segmen yang ini itu is perpendicular. Dia tegak lurus dengan segmen satu lagi dari min 3,1 dan 5,6. Apa tadi syarat tegak lurus itu? 90 derajat. Jadi rumusnya jadi gimana tadi? Dot produknya gimana tadi? Jangan mau atau nggak ada rumusnya atau udah dia Nol ya.
Kebayang nggak? Kebayang nggak cara ngajainnya? Bayang ya. Ini nih. Mana tadi? Salah. Nah ini ya. Sama dengan 0. Sama kayak pembuktian yang segitiga siku-siku tadi ya. Iya kan? Hasil dari dot produknya harus sama dengan 0. Kalau nomor 3 gimana? Tunjukkan bahwa keempat titik ini adalah titik-titik dari segi 4. Titik-titik dari segi 4. Gimana? Iya, sejajar. Terus arahnya sama, magnitudenya juga sama. Sudutnya juga siku-siku ya? Iya kan? Oke. Satu bahasan lagi ya. Tentang titik tengah dari suatu segmen. Titik tengah itu jika kita punya satu segmen, di mana titik tengahnya? Itu rumusnya itu ya. X itu sama dengan X1 plus X2 dibagi 2 atau rata-rata dari X ya dan rata-rata dari Y-nya. Itu gampangnya ya. Titik tengah itu. Bisa dipahami? Nah, kita lihat contoh ya. Cari titik tengah dari segmen yang menghubungkan P1 ke P2. 2,-1 dan 3,4. Titik tengahnya itu adalah X-nya itu adalah rata-rata dari X-nya ya. Rata-rata X1 tambah X2 dibagi 2 ya. I2 dikurangi 3 dibagi 2 hasilnya min setengah. Dan Y-nya 3/2. Jadi koordinat dari yang ini, titik tengah antara P1 dan P2, titik tengahnya ini koordinatnya itu adalah min setengah, 3/2 gitu ya. Itu titik tengah dari segmen ya. Nah, ini ada dua contoh nih yang bawah nih. Buktikan bahwa diagonal dari jajar genjang itu ya membagi 2 sama besar ya. Berarti buktikan bahwa titik tengahnya ini sama ya antara diagonal 1 dengan diagonal yang kedua. Jadi kalau koordinatnya ini 0, A-nya A,0, B-nya B, C dan C-nya A, B A plus B, C, maka titik tengahnya ya tinggal diagonal AB misalnya A ke B, titik tengahnya apa? Tahu dari mana A plus B dibagi 2? Ini adalah titik tengah antara diagonal AB katanya. Benar ya? A plus B dibagi 2 ya kan? C/2 nya dari mana? 0 ditambah C dibagi 2 ya kan? 0 tambah C dibagi 2. Terus kalau yang diagonal OC, titik tengahnya ada di A plus B dibagi 2 dengan C/2. Karena titik tengahnya sama antara diagonal AB dan diagonal OC, maka kita sudah membuktikan bahwa kedua diagonal ini membagi 2 satu sama lain. Nah, ini juga ada checkpointnya. Ya, intinya cari. Gini. Kalau yang nomor 1 itu agak beda soalnya dengan contoh ya. Yang diketahuinya itu titik akhirnya dan titik tengahnya.
cari titik awalnya. Kalau tadi kan tinggal dibalik rumusnya ya. Kebayang ya? Oke. Jadi kalau tadi yang dicari titik tengahnya, sekarang titik ujung dan tengahnya ditahu, cari titik satu lagi. Gitu. Kemudian find the coordinates. Kalau nomor 2 apa nih? Cari koordinat dari titik-titik sebuah segitiga. Oh, cari tengahnya ya. Jadi ada Tengahnya sebuah segitiga yang dibentuk dari Oh, salah. Jadi ini yang diketahui titik tengahnya ya. Diketahui titik tengahnya, cari titik apanya? Ya, koordinat segitiganya. Gitu. Kebayang nggak? Kan cari koordinat titik-titik segitiga jika titik-titik yang ini adalah titik tengah dari sisi-sisinya. Min 1,1 itu adalah sisinya. Iya, betul. Oke? Itu bahan untuk belajar minggu depan ya. Sampai ke pertemuan berikutnya. Yeah. Oke, minggu depan kita akan belajar bab yang baru. Ya. Jadi ini adalah akhir dari bab yang kedua kalau di buku ya. Minggu depan kita akan belajar tentang persamaan garis. Jadi kalian bisa ya pastikan materi ini paham ya. Pastikan materi bab ini paham. Kalau nggak paham, boleh tanya ke saya. Kalau belum paham, nanti di akhir. Hah? Ya, nanti saya lihat. bisa validasi dulu sebelumnya. Maksudnya? Kayak ngerjain nih satu soal, tapi nggak tahu benar masalah, nanya ke bapak. Atau nanti mau murni diajar semuanya. Boleh diskusi dengan teman lah. Boleh, tapi nggak usah semua soal. Diskusi. Baik. Ya, minggu depan online ya. Hah? Ada yang mau offline? Kalau hybrid aja gimana? Jadi Hah? ada yang online, Hybrid. datang ke sini. Hybrid gitu. Oke, nanti kalkulus juga hybrid. Oke, nanti saya kabari ke PJ ya. Siapa PJ nya? Oh ya, nanti saya kabari ke PJ ya, tentang bagaimana kuliah minggu depan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah doa al-kifaratul majlis.